اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا دهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر 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 كلما هل هلال وأدبر الله أكبر كلما صام صائم وأفطر الله أكبر كلما تراكم سحاب وأمطر وكلما نبت نبات وأزهر وكلما أطعم قانع المعتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبينا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada para jamaah hadirin. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya pada hari raya Idul Fitri para malaikat turun ke bumi. Mereka berdiri di depan jalan raya yang menjadi tempat lalu lalang orang yang menuju masjid untuk sholat Id. Seraya mengundang dengan suara yang lantang sampai didengarkan seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Mereka berkata, "Hai Muhammad, hai umat Muhammad, kalian semua keluarlah dari rumah kalian menuju ke Allah yang Maha Pemurah, yang memberi pemberian yang agung dan memberi ampunan terhadap dosa-dosa yang besar." Tatkala umat Muhammad keluar rumah dan menuju masjid yang di situ dilaksanakan sholat Idul Fitri, maka Allah berfirman, "Hai para malaikatku, apa balasan bagi hambaku ketika mereka sudah melaksanakan tugas mereka?" Lalu para malaikat menjawab, "Ya Allah Tuhan kami, Engkau pasti memberikan upah dan balasan untuk mereka." Lalu Allah berfirman, "Hai para malaikatku, Aku bersaksi terhadap diri kalian bahwa aku telah menjadikan keridhaan dan ampunanku sebagai balasan atas umat Nabi Muhammad yang telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan sholat tarawih." Lalu Allah berfirman lagi, "Hai para malaikatku, hai para hambaku semuanya, kalian memohonlah padaku, maka demi sifat kemuliaanku dan keagunganku hari ini, kalian semua memohon apa saja, baik perkara akhirat maupun perkara dunia, pasti akan aku beri. Kalian bertebarkanlah
seraya mendapatkan ampunan dariku, sebab kalian semua sudah ridho padaku, berupa ketaatan kalian terhadap perintah-perintahku. Begitu juga aku sudah meridhoi terhadap kalian semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan beberapa karakteristik orang yang bertakwa. Di antaranya terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan manusia. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Di dalam ayat ini setidaknya terdapat 5 karakteristik orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Sebagian dari kita mungkin merasa takjub, ternyata karakteristik penghuni surga adalah dia yang mampu menahan amarah. Suatu perkara yang mungkin terasa berat bagi sebagian orang. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan manusia. Ini juga perkara yang sangat berat. Memaafkan dengan tidak menuntut balas meskipun mampu untuk melakukannya. Selain itu, memaafkan orang lain sebelumnya ia telah memaafkan dirinya sendiri, sehingga dalam hatinya tiada dendam sama sekali. Terlebih hari ini, hari di mana Allah mengumumkan ampunan bagi pemintanya, mengabulkan segala hajat bagi para hambanya. Yang keempat, pendosa lalu ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Yang kelima, orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri kemudian ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ingatkah kita di saat bapak kita menyuruh kita ke masjid seraya membawa sapu dan penggaris? Ingatkah kita di saat ibu menyuruh kita membantu merapikan tempat tidur, mandi dan mencuci piring? Ingatkah kita saat kita disuruh mengucap salam saat masuk maupun keluar rumah? Ingatkah saat kedua orang tua kita menyuruh kita berpuasa yang dibayar agar melatih kuat berbonus binat? Ingatkah kita saat orang tua kita memberikan kita baju baru, sandal baru, sarung baru, mukena baru untuk menyambut hari kemenangan seperti hari ini? Lihatlah betapa baiknya orang tua kita mengajari kita hal-hal yang baik tanpa kita menyadarinya, mengajarkan kita tanggung jawab, mengajari kita kedisiplinan, mengajari kita keindahan dan kesucian.
Namun inti dari semua itu adalah kesucian hati di hari nan fitri ini, di mana yang dulu orang tua punya salah, meminta maaf dan kita memaafkannya. Di mana saat kita bersalah, dengan lapang hati orang tua memaafkan kita. Kesucian inilah yang dulunya sekedar kenangan yang ditinggalkan orang tua, terbawa sampai kini saat kita menua bersama. Kitalah salah satu bekal yang terbawa di alam barzah oleh orang tua kita. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Apabila yang di sisi kalian bahkan sirna, maka yang di sisi Allah senantiasa kekal abadi selamanya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada dua orang yang saling mencintai. Yang satu ditakdirkan masuk ke dalam surga, dan yang satu digiring menuju ke dalam neraka. Sahabat yang digiring ke surga bertanya kepada malaikat, "Di mana sahabat karibku waktu di dunia, malaikat?" Malaikat itu menjawab bahwa sahabatnya digiring ke dalam neraka. Sebagai seorang sahabat, ia tidak tega mendengar bahwa sahabat karibnya digiring ke dalam surga, ke dalam neraka. Lalu ia menuju ke neraka menemani sahabatnya itu. Kemudian Allah menjadi heran dan bertanya kepada sahabat yang justru memilih menemani sahabatnya di dalam api neraka. Kemudian pertanyaan itu, "Wahai fulan, engkau aku takdirkan di dalam surga. Kenapa engkau malah memilih ke dalam neraka?" Orang itu menjawab, "Ya Allah, sebagai sahabat aku tidak tega melihat dia disiksa. Dulu waktu aku di dunia menemaninya susah senang bersama. Dulu kami ibadah, bekerja, semuanya bersama. Hati ini tidak tega tatkala mendengar sahabatku yang setia di dunia ini tersiksa di dalam api neraka." Karena melihat ketulusan hati sahabatnya itu, akhirnya Allah mengampuni keduanya, sehingga keduanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita adalah salah satu dari keduanya, sehingga memiliki sahabat dunia akhirat. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, di hari yang fitri ini, mari kita merenung sejenak tentang jasa-jasa kedua orang tua kita. Betapa besar pengorbanan mereka sejak kita masih kecil. Dari ibu yang mengandung dengan lelah, menyayangi kita dengan cinta dan kasih sayang, hingga ayah yang berjuang tanpa lelah demi kesejahteraan bersama. Tanpa mereka, kita tidak akan sampai pada titik kehidupan sekarang ini. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian kembali." Berapa banyak dari kita yang mungkin telah melukai hati mereka? Berapa banyak dari kita yang lupa mengucapkan terima kasih, matur suwun kepada mereka? Hari ini adalah saat kita kembali kepada mereka, meminta maaf atas segala kesalahan, menciumi tangan mereka dengan penuh hormat, dan menunjukkan rasa cinta kita kepada mereka. Jika kita memiliki orang tua yang telah wafat, maka kita mendoakan mereka, membacakan pahala tahlil dan surat Yasin untuk mereka adalah salah satu cara berbakti kepada mereka yang telah tiada. Terus menerus berusaha menjadi orang baik dan tidak pernah bosan berbuat baik menjadi cara berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, hari ini kita keluar dari dosa-dosa dan kembali ke fitrah seperti halnya bayi yang baru saja dilahirkan oleh seorang ibu. Seperti halnya hadis Nabi, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang telah dilahirkan itu senantiasa suci dalam fitrahnya. Mudah-mudahan dengan datangnya hari kemenangan ini, kita menyadari bahwa kemenangan ini merupakan proses pendewasaan kita. Proses di mana orang tua telah
menggulawentah kita, mendidik dan juga melatih diri kita untuk semakin dewasa. Maka dari itu, orang yang pertama kita minta maafi adalah kedua orang tua kita. Kedua orang kita dengan setulus hati kita memohon maaf. Mungkin pernah bandel, pernah nakal, dan tentu orang tua akan memaafkan sebagai wujud keridhaan orang tua kepada kita. Yang kedua adalah orang tua rohani, yaitu guru, kiai, atau ustadz, atau para ustazah yang telah mendidik putra-putri kita, yang telah mendidik kita sejak kecil, memberi ilmu agama, memberi pengetahuan terhadap diri kita, sehingga mereka juga berhak untuk kita mintai maaf atas kesalahan yang pernah kita lakukan di waktu sekolah, di waktu di madrasah, di waktu di masjid, maupun dimanapun tempat kita memiliki salah terhadap mereka. Mudah-mudahan dengan hari kemenangan ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun-tahun mendatang, yang mana sebagai ujian wujud bahwa ketakwaan seseorang akan bersesuaian dengan tingkat keimanan mereka. Maka dari itu, dengan iman dan takwa yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dada kita, mudah-mudahan semakin mempertebal ketakwaan dan keimanan kita kepadanya, sehingga kita tergolong orang-orang salih-salihah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارضاهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصالحين والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحش والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على
kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek nenek kami, dosa saudara-saudari kami, muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau telah ampuni segala kesalahan dan dosa kami seperti halnya kami dilahirkan kembali. Kami semua bersimpu di hadapan-Mu seraya menengadahkan tangan kami memohon, selamatkan kami dari tipu daya setan, dunia dan nafsu yang selalu menggoda kami untuk bermaksiat kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah solat kami, rukuk kami, sujud kami, puasa kami, khusyuk kami, tawadhu kami, dan sempurnakanlah kekurangan dan kecerobohan kami dalam menyembah kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kedua orang tua kami yang telah mendidik kami sejak kecil. Ya Allah, kami belum mampu membalas kepadanya kebaikan apapun. Ya Allah, maka dari itu di hari ini, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa bapa ibu kami. Ya Allah, berilah ia tempat di dalam surgamu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan dengan Engkau mengampuni kami, Engkau pertemukan kami bersama kedua orang tua kami ke dalam surgamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima kasih kami Engkau jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini kami belum pernah menatap wajahnya maupun berjumpa dengannya. Maka dari itu, ya Allah, izinkan kami berjumpa dengannya dan mengucapkan salam di hadapannya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Sehingga Rasulullah menjawab salam kami, sehingga Rasulullah memberi syafaat kepada kami, sehingga Rasulullah mengajak kami bersama-sama masuk ke dalam surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika kami memiliki hak memasuki surgamu, ya Allah, maka dahulukan kedua orang tua kami. Ya Allah, masukkan ia ke dalam surgamu. Ya Allah, sebagai kewajiban kami birrul walidain kepada kedua orang tua kami. Itu pun tak sebanding dengan kebaikan mereka berdua tatkala membesarkan kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa saudara-saudari kami, dosa tetangga-tetangga kami, dosa umat Islam semuanya. Ya Allah, berkah keluasan rahmat-Mu di dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkan lahir kami dari siksa api neraka, selamatkan dari jeratan siksa api neraka. Masukkan kami ke dalam surgamu bersama orang-orang soleh, bersama para syuhada, para nabi dan rasul. Pertemukan kami dengan kekasih-Mu tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sekiranya Engkau jadikan kami kekasih-Mu, ya Allah, maka Engkau masukkan kami ke dalam surgamu. Maka izinkan kami untuk memanggil sahabat kami yang berada di dalam api neraka, sehingga kami semuanya masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, sempurnakanlah ibadah kami, terimalah taubat kami, mudahkanlah kaki kami menuju masjid-Mu sebelum kami tergelincir di dalam api neraka-Mu. Mudahkanlah tubuh kami beribadah kepadamu sebelum tubuh kami terperosok dalam api neraka-Mu. Mudahkanlah kami ingat kepadamu sebelum kami tersiksa di dalam panas neraka-Mu. Mudahkanlah kami berbuat baik sebelum kami memasuki liang kubur. Mudahkanlah kami selalu taat kepadamu sebelum kami terbakar dalam panasnya api yang menyala-nyala. Sungguh kami tidak kuasa berada di dalamnya. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa-dosa kami, sempurnakanlah ibadah kami, berkahilah rezeki kami, panjangkan usia kami, berilah kami kesehatan jasmani dan rohani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.